Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleh semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu menerapkan prokes 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia, tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi manusia. Bahasa Indonesia kelas 3. Nah, tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan. Tumbuhan memiliki bagian-bagian seperti akar, daun, batang, buah, bunga, dan biji. Yang masing-masing bagian tersebut memiliki berbagai macam manfaat. Apa saja sih manfaat tumbuhan itu? Nah, di sini ibu akan menjelaskan ya satu persatu. Manfaat tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Nah, di sini ada gambar makanan dan buah-buahan, sayur-sayuran dan buah-buahan yang setiap hari-harinya kita makan, ya. Nah, karena tumbuhan itu banyak mengandung vitamin, protein, karbohidrat, ya. Vitamin banyak terdapat pada buah-buahan, ya, ada pisang, jeruk, mangga, ya, semangka, apel, ya, itu contohnya. Nah, sedangkan buah-buahan, ya, protein juga banyak pada sayuran, ya. Yang tadi buah-buahan itu terdapat banyak di vitamin, mengandung vitamin. Nah, kalau yang banyak mengandung protein yaitu sayur-sayuran, ya, dan karbohidrat pada nasi, ya. Nasi juga berasal dari tumbuhan, ya, dari padi, ya, padi itu berasal dari tumbuhan. Nah, yang kedua adalah tumbuhan sebagai sumber bahan baku, ya. Nah, di sini gambar apa? Gambar kapas, ya, ada gambar kapas. Nah, ini sebagai kapas ini sebagai bahan baku, ya, untuk membuat, siapa yang tahu? Untuk membuat pakaian, ya. Sebagai bahan dasar untuk membuat pakaian. Nah, kapas ini sebelumnya dipintal, ya, menjadi benang, lalu ditenun menjadi kain. Ya, itu adalah prosesnya. Yang pakaian yang kita pakai sehari-hari ini adalah bahan dasarnya terbuat dari kapas, ya. Nah, yang gambar kedua adalah pohon karet, ya. Pohon karet ini diambil getahnya, ya. Nah, ini pohon karet ini disebut juga sebagai sumber bahan baku, ya. Bisa dijadikan sebagai sumber bahan baku, ya. Getahnya diambil untuk membuat apa saja. Nah, seperti ban, ya, ban sepeda, yaitu sendal dari karet, terus karet gelang, ya, terus banyak macamnya, ya. Ada apa namanya? Lem itu juga berasal dari karet, ya, berasal dari tumbuhan. Nah, ban mobil, ya, ban sepeda, ban motor, ya. Nah, yang ketiga adalah gambar kumis kucing. Nah, kumis kucing ini siapa yang tahu sebagai sumber baku untuk membuat apa? Membuat obat, ya, sebagai sumber bahan baku untuk membuat obat kumis kucing. Apalagi selain kumis kucing untuk dijadikan obat?
yaitu contohnya pohon kunyit, jahe, ya, terus lidah buaya itu sebagai obat, ya, bisa juga sebagai bahan untuk obat. Nah, selanjutnya adalah yang sebagai tumbuhan bunga melati. Nah, bunga di sini ada gambar bunga melati, bunga mawar, dan bunga lili. Nah, ini adalah tiga bunga ini itu bisa juga dijadikan sebagai bahan baku untuk wangi-wangian parfum, ya, sebagai bahan dasar untuk membuat parfum. Karena bunga melati ini mempunyai ciri khas harum, ya. Bunga mawar juga mempunyai ciri khas yang harum, wanginya. Nah, yang ketiga adalah sebagai tumbuhan sebagai bahan bangunan atau bahan furniture, ya. Nah, kayu juga manusia memperoleh kayu dari tumbuhan, ya, hidupnya di hutan-hutan, ya. Tapi harus tumbuhan yang sudah tua, yang sudah besar, ya, baru bisa ditebang. Nah, kayu juga digunakan untuk meja, kursi, dan lemari, ya. Contohnya ini lemari, ya, terbuat dari kayu, kursi, meja itu terbuat dari kayu, ya. Nah, itu adalah yang ketiga, adalah tumbuhan sebagai bahan bangunan atau bahan furniture, ya. Rumah-rumah kita juga tuh yang terbuat dari kayu, dari pintu itu dari kayu juga, ya. Lalu selanjutnya adalah tadi pembelajaran 4. Nah, sekarang kita beralih ke pembelajaran 5, ya. Selain tumbuhan dapat dijadikan sebagai sumber makanan, bahan baku, dan obat, ada tanaman yang dijadikan tanaman hias, yaitu bunga atau puspa. Puspa nasional Indonesia, ya. Nah, pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 jenis bunga sebagai bunga atau sebagai bunga puspa nasional. Nah, ketiga bunga nasional tersebut antara lain, ya, yang pertama adalah puspa bangsa atau bunga melati. Ya, nah ini adalah gambar bunga melati. Ya, bunga melati merupakan tumbuhan perdu. Melati tumbuh baik di iklim tropis. Mahkota bunga melati memiliki bentuk sederhana dan berukuran kecil serta berwarna putih, ya. Ya. Putih melambangkan kesucian dan bunga melati memiliki aroma yang harum, ya. Nah, bunga melati itu juga disebut sebagai puspa bangsa karena melambangkan warna putih itu melambangkan kesucian, ya. Nah, dengan aromanya yang memiliki aroma yang sangat harum, ya. Biasanya kalau di depan halaman rumah kita ada bunga melati, itu harumnya sampai tercium, ya. Apalagi kalau dia sedang berbunga. Nah, yang kedua adalah puspa pesona atau anggrek bulan. Bunga anggrek bulan mempunyai ciri khas mahkota bunga yang lebar dan berwarna putih. Nah, ini adalah contoh dari bunga anggrek bulan. Anggrek bulan tersebar luas mulai dari Indonesia, Papua, Filipina, dan Malaysia. Anggrek bulan hidup secara epifit, yaitu menempel pada batang atau cabang pohon inang. Keindahan anggrek bulan memesona banyak orang, sehingga anggrek bulan ditetapkan sebagai puspa pesona, ya. Karena keindahan bunga anggrek bulan, maka Indonesia, ya, menjadikan anggrek bulan itu sebagai puspa pesona, ya.
Lalu yang ketiga adalah puspa langka atau Padma raksasa, atau juga disebut sebagai bunga Rafflesia arnoldi, ya, atau Padma raksasa merupakan tumbuhan endemik yang hanya tumbuh di Pulau Sumatera, ya, yang hanya tumbuh di Pulau Sumatera, terutama di Provinsi Bengkulu, ya. Nah, oleh karena itu, selain menjadi salah satu dari bunga nasional, Rafflesia arnoldi juga menjadi flora identitas Provinsi Bengkulu. Dia hidupnya di hutan, ya, di hutan. Jadi apa dia bunga Rafflesia ini tumbuhnya itu beberapa tahun kemudian, makanya dijadikan sebagai puspa langka, ya. Nah, tumbuhan ini juga disebut Padma raksasa karena bunganya mencapai diameter 100 cm, ya. Mencapai diameter 100 cm dan berat sampai 10 kilo, ya, 10 kg. Tumbuhan ini tidak memiliki batang, daun maupun akar, ya. Dia tumbuh biasanya di semak-semak, ya. Nah, dia tumbuhnya itu beberapa tahun, ya, tidak sesering mungkin, tapi beberapa tahun baru tumbuh, ya. Nah, sampai saat ini Rafflesia arnoldi tidak pernah berhasil dikembangkan di luar habitat aslinya. Apabila pohon inangnya mati, Rafflesia akan ikut mati. Nah, pohon inang Rafflesia hanya hidup di hutan-hutan Sumatera. Oleh karena itu, Rafflesia membutuhkan habitat hutan untuk dapat bertahan hidup, ya. Nah, makanya dari itu hutan puspa langka ini atau Rafflesia arnoldi ini, ya, dia hidupnya hanya di dalam hutan, tidak hidup di sembarang tempat, ya. Baunya pun tidak harum, ya. Baunya itu menyengat, ya. Tidak sedap baunya, ya. Makanya atau disebut bunga bangkai, ya. Rafflesia arnoldi. Nah, demikian penjelasan dari Ibu, ya, mengenai tanaman sebagai manfaat tanaman dan bunga 3 bunga puspa nasional di Indonesia, ya. Nah, sampai di sini nanti kalian kerjakan tugasnya di KI 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.